Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Listiani, NPM 223522132. Saya adalah salah satu mahasiswi STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya semester 4 kelas B2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mencoba memaparkan salah satu materi mata kuliah manajemen risiko dengan tema risiko dan ketidakpastian. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pada umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan, tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sendiri masih sangat beragam, sebagaimana yang dipaparkan oleh Arthur William dan Richard MH, bahwa risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Adapun juga menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Herman Darmawi, risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Sedangkan risiko sendiri bisa dikatakan sebagai probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Di definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Nah, resiko tersendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Nah, ketidakpastian tersebut resikonya akan timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang atau seorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Pada garis besar, ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam 1. Ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari perilaku ekonomi. Misalnya, perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Yang ketiga, ketidakpastian kemanusiaan, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, risiko sendiri memiliki keuntungan, yang dimana keuntungannya adalah opportunities atau kesempatan. Nah, sedangkan resiko atau risk bisa jadi mengakibatkan kerugian, yang dimana resiko kerugian tersebut kondisi atau kejadiannya bisa juga ada keuntungannya atau tidak terjadi kerugian atau meminimalisasi. Resiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, beberapa tingkatan ketidakpastian tersebut antara lain sebagai berikut. Tingkat ketidakpastiannya tidak ada atau pasti. Karakteristiknya, hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya adalah hukum alam. Tingkat ketidakpastian yang kedua adalah ketidakpastian objektif, yang dimana karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Sedangkan contohnya adalah permainan dadu dan kartu. Yang ketiga, tingkat ketidakpastiannya adalah ketidakpastian subjektif. Karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi, namun probabilitas tidak diketahui. Nah, contohnya seperti kebakaran, kecelakaan mobil, atau investasi. Yang keempat, tingkat ketidakpastiannya adalah sangat tidak pasti, yang dimana karakteristiknya adalah hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya adalah eksplorasi angkasa. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai hal-hal terkait dengan risiko sebagai berikut.
Resiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Definisi ini bersifat objektif sentrik. Oleh karena itu, sasaran atau objektif haruslah baik. Nah, artinya memenuhi kriteria SMART. Yang kemudian, atribut risiko adalah kemungkinan dan dampak. Yang kedua, atribut risiko adalah kemungkinan dan dampak. Pernyataan risiko yang baik haruslah memuat sumber risiko dan atau penyebab risiko, peristiwa risiko, dan dampaknya. Dampak pada sasarannya itu apa? Dampak dapat positif dan dampak dapat negatif. Yang ketiga, perbedaan risiko dan masalah. Yang pertama, masalah adalah peristiwa berisiko yang sudah terjadi dan biasanya mempunyai dampak negatif. Penanganannya adalah dengan tindakan perbaikan, manajemen krisis, dan sejenisnya. Kemudian, risiko belum terjadi dan merupakan potensi masalah di masa depan. Tindakan penanganannya adalah dengan manajemen risiko. Nah, melalui mitigasi kemungkinan terjadinya atau mitigasi kemungkinan dampak yang terjadi atau kedua-duanya. Menurut Avkovich, tahun 2008, menyimpulkan ada 10 faktor pemicu risiko. Yang pertama, desain dan konstruksi yang salah. Yang kedua, perawatan instalasi yang buruk. Dan yang ketiga, tekanan ekonomi. Keempat, kendala jadwal atau waktu. Kelima, pelatihan yang kurang memadai. Yang keenam, pelanggaran prosedur. Yang ketujuh, kurangnya persiapan atau perencanaan. Yang kedelapan, kegagalan komunikasi. Yang kesembilan, kesombongan atau arogansi. Dan yang terakhir, kekakuan agenda politik. Nah, jika kita gambarkan satu kondisi atau situasi saudara atau saat ini bisa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di sini saya akan mengemukakan dan menguraikan risiko apa yang mungkin akan terjadi. Seperti seorang pengendara sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pada sore hari. Jalanan cukup ramai dan cuaca mendung membuat visibilitas sedikit berkurang. Pengendara menggunakan mobil dengan radio menyala, memperhatikan berita sambil sesekali melihat ke arah jalan. Nah, adapun risiko yang mungkin terjadi. 1. Kecelakaan lalu lintas. Dengan banyaknya kendaraan, ada risiko terjadinya tabrakan, terutama jika pengendara tidak cukup fokus pada jalan. Yang kedua, cuaca buruk. Jika hujan mulai turun, jalan menjadi licin, meningkatkan risiko tergelincir atau kehilangan kendali. Yang ketiga, gangguan dari lingkungan. Kehadiran perjalanan kaki atau pejalan kaki atau kendara lain yang tiba-tiba muncul bisa menyebabkan pengendara perlu melakukan pengereman mendadak yang dapat berisiko menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, kelelahan pengemudi. Jika pengendara telah bekerja seharian, kelelahan dapat mempengaruhi konsentrasi dan reaksi, meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kelima, tekanan dari lalu lintas. Jika terjebak dalam kemacetan, pengemudi mungkin menjadi frustasi yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Nah, dari pernyataan tersebut, mari kita simpulkan bahwa selalu penting untuk tetap fokus dan waspada saat berkendara, terutama dalam kondisi lalu lintas yang ramai dan cuaca yang tidak mendukung. Menghindari gangguan seperti radio yang terlalu keras atau penggunaan ponsel dapat membantu meminimalkan risiko. Dan ada juga salah satu contoh, seorang individu sedang merencanakan liburan akhir pekan ke pantai. Ia telah memilih tujuan, memesan akomodasi, dan menyusun daftar barang yang perlu dibawa. Namun, perjalanan ini masih beberapa minggu lagi. Ketidakpastian yang mungkin terjadi antara lain: 1. Terjadi cuaca. Perkiraan cuaca dapat berubah mendekati hari keberangkatan dan hujan atau badai dapat mengganggu rencana liburan. Yang kedua, ketersediaan akomodasi. Meskipun sudah memesan, ada kemungkinan terjadi pembatalan atau kesalahan pemesanan yang dapat mengakibatkan sulitnya menemukan tempat menginap lain. Yang ketiga, kondisi kesehatan.
Jika salah satu anggota keluarga atau teman yang ikut serta tiba-tiba jatuh, hal ini dapat membatalkan atau mengubah rencana perjalanan liburan. Yang keempat, perubahan kebijakan perjalanan. Kebijakan perjalanan atau protokol kesehatan yang baru, misalnya terkait COVID-19 yang pada tahun 2020 silam lalu bisa mempengaruhi rencana, seperti pembatasan jumlah pengunjung atau persyaratan vaksinasi masih diberlakukan. Yang kelima, kemacetan atau gangguan transportasi. Jika menggunakan kendaraan umum atau mobil pribadi, kemacetan mendadak atau masalah teknis pada kendaraan bisa menyebabkan keterlambatan. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa meskipun perencanaan dapat membantu mengurangi risiko, tetapi ada banyak ketidakpastian yang perlu dihadapi, seperti fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan rencana sangat penting dalam mengatasi situasi yang tidak terduga. Cukup sekian pemaparan materi versi saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.